Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wianisa dan di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis komponen utama dengan RStudio. Nah, sebelumnya nih, teman-teman tahu nggak sih apa itu analisis komponen utama? Oke, jadi analisis komponen utama atau analisis PCA adalah analisis yang digunakan untuk mereduksi dimensi data agar lebih mudah dalam interpretasi. Selain itu, analisis ini juga dapat digunakan untuk menangani kasus multikualitas dalam suatu data. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan data yang telah tersedia dalam R, yaitu data USRS, di mana data ini menggambarkan indikator kasus penahanan per 100.000 penduduk negara bagian di USA yang terdiri dari 50 pengamatan negara bagian dengan 4 variabel, di antaranya pembunuhan per 100.000, penyerangan per 100.000, populasi perkotaan dalam persen, dan perkosaan per 100.000. Oke, kita langsung aja ke Studio. Nah, pertama-tama kita harus memanggil data terlebih dahulu, yaitu data USRS dengan sintaks data USRS, dan kita dapat menampilkan data yang kita gunakan dengan package data.table. Sebelum teman-teman menggunakan package ini, teman-teman harus install package data.table terlebih dahulu. Jika teman-teman sudah menginstal package data.table, teman-teman bisa mengaktifkan package-nya dengan sintaks library data.table. Oke, langsung aja kita panggil datanya. Nah, berikut adalah data yang akan digunakan, di mana terdiri dari 50 pengamatan. Nah, dalam data ini untuk variabel populasi perkotaan memiliki satuan yang berbeda, yaitu dalam persen. Sehingga ketika ingin menggunakan matriks varian covariance sebagai matriks masukan dalam analisis PCA, kita harus menstandarisasi data terlebih dahulu. Untuk standarisasi data di RStudio ini dapat menggunakan function scale dan yaitu scale USRS. Kenapa USRS? Karena data yang kita gunakan itu USRS, di mana hasilnya akan disimpan dalam objek bernama data underscore standar. Langsung aja kita run dan kita panggil hasil dari data yang telah distandarisasi. Nah, berikut adalah data yang telah distandarisasi. Selanjutnya kita dapat menghitung matriks varian kovarian dari data yang telah distandarisasi dengan function cov data underscore standar, di mana hasilnya akan disimpan dalam objek bernama S. Langsung aja kita run. Oke, berikut adalah matriks varian kovarian dari data yang telah distandarisasi. Nah, untuk menentukan jumlah komponen yang terbentuk, kita dapat melihatnya dengan nilai eigen. Untuk mendapatkan nilai eigen, kita dapat menggunakan function eigen di RStudio, di mana sintaksnya itu eigen dalam kurung S, dan hasilnya akan disimpan dalam objek bernama eigen. Langsung aja kita run. Oke, di sini ada values dan juga vektor. Values ini adalah nilai eigen yang dimana akan menggambarkan variansi dari data, dan untuk vektor ini adalah vektor eigen yang akan menjadi koefisien variabel di persamaan komponen utama. Berdasarkan komponen utama yang terbentuk, kita dapat melihat bahwa akan terdapat dua komponen utama yang terbentuk. Kenapa? Karena pada output ini kita dapat melihat bahwa terdapat dua nilai eigen yang memiliki nilai lebih dari sama dengan satu, yaitu eigen pertama 2,48 dan eigen kedua itu 0,9897. Nah, kenapa sih 0,9897 ini dimasukkan? Karena kalau kita lihat nilai eigen yang lainnya yaitu 0,356 dan juga 0,173 ini memiliki nilai yang jauh dari angka 1, sehingga untuk nilai eigen yang dimasukkan yaitu hanya 2,48 dan juga 0,98. Oleh karena itu, akan ada dua komponen utama yang terbentuk. Nah, selain dengan nilai eigen, kita juga dapat menentukan jumlah komponen utama yang terbentuk dengan melihat script plot dengan sintaks sebagai berikut.
Kenapa ini X sama dengan 1,24? Karena X yang kita gunakan sebanyak 4. Dan di sini sudah terlihat hasil screenshotnya. Untuk menambahkan garis antar titik, kita dapat menggunakan function lines sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat berdasarkan screenshot yang terbentuk, jumlah komponen utama yang terbentuk sebanyak 2. Kenapa? Karena titik ekstrim garis kurva melandai di komponen kedua, sehingga komponen utama yang terbentuk sebanyak 2. Nah, jika teman-teman tidak ingin menstandarisasi data dan data yang teman-teman gunakan memiliki satuan yang berbeda, teman-teman bisa langsung menggunakan matriks korelasi. Matriks korelasi ini sama dengan matriks varian kovarian dari data yang telah distandarisasi. Untuk menghitung matriks korelasi dapat menggunakan function core USA res dan disimpan dalam objek bernama core. Langsung aja kita run. Oke, di sini kita dapat lihat bahwa matriks korelasi yang diperoleh hasilnya ini sama dengan matriks varian kovarian dari data yang telah distandarisasi. Oleh karena itu, untuk perhitungan nilai eigen dan juga plotnya tentu akan sama dengan yang telah kita lakukan sebelumnya. Untuk pembuktian kita dapat lihat, langsung aja kita run. Nah, untuk hasilnya juga terlihat sama ya teman-teman, yaitu nilai eigennya yaitu 2,48, 2,98, dan seterusnya. Dan untuk komponen utama yang terbentuk juga sebanyak 2. Dan untuk script plot, kita dapat run. Nah, hasilnya juga sama ya teman-teman. Berdasarkan screenshot kita dapat lihat bahwa komponen utama yang terbentuk sebanyak 2 karena titik ekstrim garis kurva melandai di komponen kedua. Oke, selanjutnya jika ada cara lebih praktis jika kita ingin melakukan analisis PCA di R dengan fungsi built-in yang ada pada R yaitu PRCAM. Dan hasil ini akan disimpan dalam objek bernama com dan data yang digunakan yaitu USRS seperti yang telah disebutkan di awal. Langsung aja kita run. Nah, untuk memanggil hasilnya bisa kita lihat. Nah, di sini ada standar deviasi dan juga rotation. Standar deviasi ini adalah eh, nilai standar deviasi yang dimana kuadrat dari standar deviasi adalah nilai eigen. Dan untuk rotationnya ini adalah vektor eigen yang akan menjadi koefisien variabel di persamaan komponen utama. Lalu kita juga dapat melihat hasilnya dengan summary CAM. Nah, berdasarkan output yang diperoleh, selain dengan nilai eigen dan juga script plot, kita dapat menentukan jumlah komponen utama yang terbentuk dengan melihat proporsi kumulatif. Nah, berdasarkan output yang diperoleh, akan ada 2 komponen utama yang terbentuk. Kenapa? Karena 2 komponen utama telah mampu menangkap 86,75% keragaman data. Nah, untuk melihat vektor eigennya, kita dapat menggunakan sintaks com tanda dolar rotation. Oke, untuk hasilnya sama seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, berdasarkan hasil yang kita peroleh, komponen utama yang terbentuk sebanyak 2. Dan di sini kita misalkan X1 yaitu pembunuhan, X2 penyerangan, X3 populasi perkotaan, dan X4 yaitu perkosaan. Berdasarkan output yang diperoleh, persamaan komponen terbentuk yaitu sebagai berikut, di mana ini KU1 dengan persamaan sebagai berikut, dan KU1 ini menggambarkan ukuran dari pembunuhan, penyerangan, dan juga perkosaan. Kenapa? Karena ketiga indikator ini merupakan indikator terkuat dalam KU1, di mana memiliki koefisien terbesar, yaitu 0,54, 0,58, dan juga 0,54. Nah, berdasarkan informasi tersebut, KU1 ini dapat juga dinamakan dengan komponen jenis kejahatan. Selain itu, komponen ini merupakan komponen yang paling berperan besar dalam menjelaskan indikator kasus penahanan karena dapat menangkap keragaman data terbesar. Hal ini dapat dilihat dengan nilai eigen komponen utama yang
paling besar, yaitu sebesar 2,48. Nah, untuk persamaan komponen utama yang kedua, yaitu KU2 dengan persamaan sebagai berikut, dan KU2 ini menggambarkan ukuran dari populasi perkotaan. Indikator ini merupakan indikator terkuat karena memiliki koefisien terbesar, yaitu sebesar 0,873. Berdasarkan informasi tersebut, maka KU2 dapat dinamakan dengan banyaknya populasi wilayah perkotaan. Nah, kesimpulan dari analisis PCA yang telah kita lakukan yaitu dengan metode analisis komponen utama dapat diketahui bahwasanya kasus penahanan negara bagian USA pada tahun 1973 yang terdiri dari 4 indikator dapat direduksi menjadi 4 indikator, namun tetap dapat menggambarkan keragaman dari data awal. Kedua indikator tersebut adalah jenis kejahatan dan banyaknya populasi wilayah perkotaan. Dari kedua indikator tersebut, yang berperan besar dalam menjelaskan kasus penahanan negara bagian di USA adalah jenis kejahatan. Nah, teman-teman, berakhir sudah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan dan juga menonton video saya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.